Baik, puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Hari ini kita boleh kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya mau sapa jemaat Tuhan GB Impact yang ada di Jakarta, shalom. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di Bangka, shalom. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita percaya bahwa kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan, kita mau terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, melindungi kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya sepanjang hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu kembali ke tempat ini untuk bersama-sama memuji meninggikan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena itu kami minta urapan-Mu Tuhan, Engkau mau urapi setiap kami. Kami mau berdoa setiap jemaat yang ada di rumah juga Tuhan, Engkau mau urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami mengikuti setiap ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersorak memuji meninggikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertata di setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau jemput jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Kita katakan bersama-sama, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi.
Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Karena itu mari kita semua persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Di setiap pergumulan kami Tuhan, jawabannya hanya di dalam Engkau. Karena itu hari ini Tuhan kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, membawa hati kami dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau Tuhan, mengembalikan setiap ucapan syukur kami hanya bagi-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam Engkau kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memenuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu ada menemani kami. Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan selain pujian kami. Selain ucapan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih
worthy of it all. You are worthy of it all. Yes. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga ketika hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam semuanya. Salam bagi jemaat Tuhan yang ada dimanapun, baik GBIMP yang di Jakarta maupun yang ada di Bangka atau dimanapun yang lagi menonton live streaming di tempat ini. Hari ini kita akan bawa sharing firman, tetapi terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa bersatu. Bapak yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Jika kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena seizin-Mu dan Engkau memberkati hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarkan firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dan memberi kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani hidup kami ini. Agar hidup kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kami minta urapan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman yang hamba sampaikan hari ini. Dan Kau berkati setiap telinga yang mendengar dimanapun yang mendengarnya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau menyempurnakan setiap firman yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini nats yang mau kita sampaikan hari ini diberikan oleh Gereja GB Impact adalah dipilih, dipanggil, dan diutus. Nah, dari nats ini dipilih, dipanggil, dan diutus itu sering pembicaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pemilihan presiden, ditanya siapa yang dipilih. Nah, pemilihan juga seleb juga begitu. Kamu pilih siapa? Nah, terus nanti pas pemilihan nanti orang-orang itu ada yang dipanggil. Untuk pemilihan ini kita panggil siapa? Nah, terus udah gitu nanti yang diutus siapa? Nah, itu pembicaraan kita yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi nats yang diberikan hari ini oleh GB Impact yang mau kita seringkan bukan seperti itu. Tetapi artinya dipilih, dipanggil, dan diutus untuk kerajaan Allah. Bukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi untuk kerajaan Allah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang dimaksud umat pilihan adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Allah. Nah, orang Kristen disebut sebagai umat pilihan khusus dan istimewa karena tidak semua orang bisa mendengar berita Injil dan memperoleh keselamatan.
Nah, yang kita bahas hari ini adalah dipilih, dipanggil, dan diutus. Itu adalah untuk memberitakan Injil Kristus, yaitu kabar keselamatan. Agar semua manusia boleh mendengar kabar baik itu, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan yang ada di sini ataupun di mana yang mendengarkan firman ini, kita dipilih, dipanggil, dan diutus. Nah, pertanyaan sekarang ini begini. Di masa-masa pandemi ini, apakah kita anak-anak Tuhan sudah dipilih dan dipanggil? Dan pertanyaan terakhir, udah siapkah kita untuk diutus? Puji Tuhan. Kalau kita semua punya statement di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita siap berkata di hadapan Tuhan, saya ini Tuhan, dipilih, dipanggil, dan siap untuk diutus. Kalau seperti itu, nah pertanyaan yang kedua adalah, dipilih, dipanggil, dan diutus, itu peluang untuk kita menyebarkan, memperdengarkan, menceritakan tentang Injil keselamatan. Nah, pertanyaan, apakah itu sudah kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini? Terkadang kita mengatakan, oke, gua siap dipilih, gua siap dipanggil, dan gua siap diutus. Yes. Nah, pertanyaan begini, apakah kita udah siap ini? Orang lain sudah bisa terima belum? Zaman sekarang ini mengatakan, katanya, udah deh percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan halaukan semua masalah. Yang pandemi pasti berlalu. Tapi yang perlu kita ingat satu hal. Realita di dalam hidup kita ini tidak bisa cuman bicara, lip sync. Tapi perlu tindakan. Nah ini, kita ini dipilih, dipanggil, dan diutus. Udah belum? Kita bisa membuktikan menurut sesuai firman Allah. Lah kalau cuman kita bilang, nih gue dipilih, nih gue dipanggil, dan gue siap diutus. Yes. Lah cuman itu doang. Dampaknya apa? Guys, denger dulu. Kita ini harus ada dampak. Jangan ngomong doang. Nggak bisa, nggak. Zaman sekarang ini nggak perlu. Bukan kayak zamannya dahulu. Yang zamannya seperti Nabi Musa. Atau mungkin ya, Nabi Musa cuma bilang, dia berfirman, semua orang mendengar. Sekarang ini enggak. No. Orang mendengar, dia berpikir. Ya, seperti ini. Bener nggak? Bohong kali. Ya lu dipilih, gue kagak. Lu dipanggil, gue kagak. Lu diutus, gue kagak. Buktinya, gue gak ada berubah. Gue sampai sekarang ini cari makannya susah. Gue di PHK. Lah kalau katanya Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan utus, gue gak kayak gini dong. Berarti kan cuman lu lipsting doang. Gue kagak. Gue butuh realita. Nah pertanyaan terakhir hari ini, zaman-zaman di masa kesusahan kehidupan kita ini, pertanyaan itu perlu kita renungkan. Benar gak kita dipilih, dipanggil, dan siap diutus? Nah, dan itu perkataan itu untuk saya sendiri dan buat teman-teman semua yang mendengar, baik para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, dimanapun berada. Mari kita renungkan baik-baik. Apakah kita benar-benar anak Tuhan yang sudah dipilih, dipanggil, dan diutus? Kalau iya, apa? Coba kita tanya, renungkan dalam diri kita. Apa dampaknya? Apa yang sudah kita berbuat? Nah, zaman sekarang itu perlu kita renungkan. Di mana-mana orang udah nggak pernah ke gereja, bahkan live streaming. Nah, live streaming itu coba kita tanya dalam diri kita. Apakah kita beribadah sesuai dengan hadirat Tuhan? Banyak orang beribadah mungkin cuma sambil tiduran. Atau mungkin begini nih. Iya juga ya. Benar juga firmannya. Nah, lagunya denger, amin. Masa sih? No. Orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil dan diutus tidak seperti itu. Dia akan mempersiapkan diri. Dia waktu mau live streaming ibadah nih, jam segini. Dia akan mandi cepat, dia duduk, dia benar-benar memuji Tuhan. Itu. Dan dari itu akan kita lihat perubahan terjadi dalam hidupnya. Nah, dari dalam hidupnya itu akan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari tata bicaranya, dalam pekerjaannya, nggak usah jauh-jauh, dalam waktu. Memanage waktu. Dari itu perkataan. Dari perkataan itu membuktikan kita ini adalah orang pilihan. Karena kenapa? Nah, dari perkataan kita buktikan berarti kita benar anak-anak pilihan. Nah, untuk apa?
Karena orang melihat ini, oh ini orang, oke, kita pilih dia. Itu untuk suatu event. Nah baru dia dipilih. Nih saya mau pilih dia. Kenapa? Dia on time, dia tanggung jawab. Oke, panggil. Dipanggil, oke, di-meetingin. Utus dia untuk yang hal-hal lebih besar. Demikian juga dalam hidup kita di dalam Tuhan. Dipilih, dipanggil, dan diutus. Kita harus siap, mau gak mau, harus siap. Menghadapi di zaman seperti ini. Di pandemi yang masa-masa sulit. Banyak yang tidak mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan ke depannya kita tidak tahu. Bahkan kita dengar di zaman ini, di berita-berita, bahkan COVID aja belum kelar, di Cina udah ada penyakit baru lagi. Nah, sungguh amat luar biasa kan? Nah, seperti ini di masalah problema yang banyak menimpa di dalam kehidupan kita, bahkan menimpa dunia ini, kita sebagai anak Tuhan dipertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah siap dipilih, dipanggil dan diutus? Nah, sementara di sini yang dimaksud dengan dipanggil dan diutus itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu siapa? Kita-kita yang mengenal Tuhan. Kita-kita yang mengatakan kita adalah murid-muridnya. Kita-kita yang selalu memuji memuliakan namanya. Mari, di zaman-zaman ini, mari kita renungkan baik-baik dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar umat pilihan Tuhan? Apakah benar-benar kita telah dipanggil Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah diutus Tuhan? Kita renungkan baik-baik. Mari kita pergunakan waktu kita ini. Nah, dipilih artinya apa? Memberikan suatu peluang bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hal-hal besar. Enggak mungkin orang dipilih untuk melakukan hal kejahatan. Itu sih mungkin kalau di kelompok geng-gangster ya. Tapi yang kita bahas di sini bukan itu. Tetapi di sini yang kita bahas adalah tentang firman Allah itu keselamatan yang akan kita berikan kepada orang, bahkan dunia, agar seluruh dunia ini boleh mengenal dan mendengar dan menerima keselamatan itu. Oleh sebab itu kita dipilih, saya dan kita semua yang ada di sini, bahkan yang mendengarkan firman ini, dipilih, dipanggil dan diutus. Mari kita persiapkan, biarlah semua perundungan hari ini yang saya perdengarkan dan saudara-saudara dengar, kita renungkan di dalam hidup kita, dalam hati kita. Apakah kita benar anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, dipanggil dan diutus? Nah, di dalam Matius 22 ayat 14 mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Orang yang terpanggil adalah orang-orang yang beri kesempatan untuk menjadi orang yang terpilih. Artinya apa? Kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memilih kita. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Agar apa? Agar kita dipanggil. Agar kita dipanggil, saat kita dipanggil, kita siap diutus. Nah, jangan sampai kita dipanggil, tapi kita nggak dipilih. Sedih banget kan? Dipanggil doang, tapi nggak dipilih. Apalagi diutus. Berarti kita bukan anak Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah bagi anak-anaknya dipilih, dipanggil, dan diutus. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang. Supaya apa? Semua manusia yang ada di bumi ini menerima keselamatan. Itulah makanya kita ada. Apalagi di zaman-zaman yang susah begini, orang butuh itu sangat membutuhkan orang lain. Tetapi ingat satu hal, bukan hanya lipstick atau bicara doang. Hati-hati, tapi kita buktikan dengan tindakan banyak hal. Mungkin bisa sesama, cuman di zaman sekarang ini udah jarang ketemu sama sesama lain. Mungkin ada juga orang yang di pandemi masih tetap komunikasi. Tapi jujur-jujur, coba kita tanya diri kita masing-masing. Banyak orang-orang yang kita lost contact. Karena kenapa? Ya karena jarang ketemu. Karena jarang ketemu. Nah, itu
Bagaimana coba? Kita sebagai anak Tuhan, kalau benar-benar kita dipilih, dipanggil, dan diutus, harusnya kita nggak boleh melakukan itu seperti orang-orang itu. Tapi kita melakukan hal-hal yang dunia tidak lakukan. Apa itu? Memperhatikan satu sama lain. Menegur satu sama lain. Membantu satu sama lain. Menolong satu sama lain. Bukan arti kutip ada sesuatu, something. No. Tapi karena itulah tujuan kita ada di dunia ini. Karena kita dipilih, dipanggil, dan diutus. Jadi kita melakukan firman Allah bukan dengan sesuatu. Bukan. Harus tanpa sesuatu. Tanpa memperdulikan karena dia cakep. Karena dia cantik. Karena dia my boyfriend. Atau mau dia girlfriend. Atau dia hopeng. Atau dia bos. Atau dia pendoa. Atau dia pengerja. Atau. Tapi tidak tanpa. Karena dia ciptaan Tuhan. Karena dia Tuhan mati untuk keselamatan bagi dia. Tanpa. Karena Tuhan juga mati. Tidak pakai karena dia. No. Tapi dia mati tanpa apa-apa. Dia mati memberikan dirinya dikorbankan di kayu salib. Dia mati hanya satu. Yaitu menyelamatkan kita manusia. Nah, hari ini kita, apakah kita sudah benar-benar dipilih, dipanggil, dan diutus, bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ini? Sejujurnya, mungkin kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Tapi kita dipilih, dipanggil, dan diutus untuk belajar seperti Dia. Yaitu untuk memberitakan keselamatan yang dari surga. Agar apa? Seluruh dunia ini boleh mengenal, menerima keselamatan itu. Sehingga satupun yang di dunia ini tidak binasa. Itulah tugas kita. Makanya kita anak-anak Tuhan dipilih, dipanggil, dan diutus. Mari kita renungkan hari-hari ini. Semakin susah, saya percaya semakin susah di kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan ini, kita tahu. Sekarang ini banyak hal ya, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Contohnya, berita mengatakan waktu tahun 2020 akan terjadi suatu gerakan perekonomian yang bagus. Buktinya apa? Januari masuk banjir. Selesai banjir, baru orang bebenah-benah, datang COVID-19. Nah, COVID-19 belum kelar, di Cina ada lagi penyakit baru. Nah, pertanyaan gini, dengan kondisi yang seperti ini, dengan keadaan yang kacau balau, dunia tak menentu, yang putus harapan, bahkan iman orang banyak semakin hari semakin down, dan bertanya dalam dirinya, benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih Tuhan itu hanya sejauh doa? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, dipanggil, dan diutus? Di dalam hal ini Tuhan Yesus tegaskan, Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu Yohanes 15 ayat 16. Nah, ini di dalam Yohanes ini ditegaskan seperti itu. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi artinya gini, benar. Bukan kita yang memilih tapi Tuhan. Tapi dalam arti konteks, kalau kita tidak di koridornya Tuhan, itu tidak berlaku. Nah, di zaman ini seperti ini, konteks ini masih berlaku nggak di dalam kehidupan kita? Untuk ini kita berlaku. Untuk ini bisa digenapi, kita harus tetap di dalam koridornya Tuhan. Artinya apa? Menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Itu dengan doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua, baca firman Tuhan. Yang ketiga, hati-hati melangkah. Jadi terang dimanapun berada. Jangan pernah mengatakan aku. Jangan pernah mengatakan gue bisa. No. Tapi itu kita harus mengingatkan diri. Semuanya bisa itu karena Tuhan.
maka kita akan bisa melakukan yang dikatakan Tuhan. Kamu dipilih, dipanggil, dan siap diutus. Perhatikan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Artinya, jelas banyak yang mendengar Injil, tetapi semua tidak meresponi dengan benar. Tanpa respon, maka Injil hanya menjadi berita kosong yang tidak berarti. Nah, itu kita sudah dipanggil, dipilih. Di zaman-zaman ini, kita harus bisa memberikan respon kepada orang lain bahwa firman itu sampai benar-benar. Agar mereka mengerti bahwa mereka juga dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, di dalam Matius 22 ayat 1-11 menunjukkan perumpamaan tentang di perkawinan di Kana. Di situ menceritakan tentang waktu Tuhan Yesus belum tiba untuk melakukan mujizat. Tetapi walaupun pada saat itu belum waktunya melakukan mujizat, tapi respon yang melakukan pesta dan pelayan-pelayannya melakukan respon dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kata Tuhan Yesus, isi buyung-buyung ini dengan air. Mereka melakukan, mereka meresponin. Akhirnya apa? Mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Artinya apa? Kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, dipanggil dan diutus. Mari kita responi dengan baik. Sehingga apa? Hidup kita juga berdampak buat orang lain. Dan kita tebarkan bahwa kita anak Tuhan yang setelah dipilih dan dipanggil dan diutus. Supaya mereka juga menerima keselamatan itu. Panggilan itu apa? Itu panggilan untuk keselamatan. Panggilan itu ada dua. Panggilan keselamatan dan panggilan untuk melayani. Jangan kita jadi orang yang egois. Kita sudah dipilih, dipanggil, dan diutus. Kita menerima keselamatan. Lalu kita tenang-tenang. Kita nonton gini. Kasihan nih. Stres dia. Kesini. Di PHK dia. Ya udah, makanya sih gak dekat sama Tuhan. No. Anak-anak Tuhan yang dipilih, dipanggil. Bukan. Itulah tugas kita. Memberi mereka keselamatan itu. Supaya apa? Supaya mereka juga menerima keselamatan itu. Dan mereka akhirnya dipanggil dan dipilih. Nah, panggilan keselamatan adalah panggilan ilahi. Matius 22 ayat 2-3. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang di perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Artinya apa? Kenapa orang itu gak mau datang? Kenapa? Karena kenapa? Mungkin bisa satu awalnya dari kehidupan kita. Dari perkataan kita atau perbuatan kita. Sehingga orang itu tidak mau datang saat kita panggil. Yang kedua, nah panggilan itu apa? Ada panggilan itu mengajak orang lain. Ayo dipanggil, diajak. Supaya semua mereka memperoleh keselamatan itu. Karena Allah sendiri memanggil, maka panggilan itu bernilai kekal. Dan panggilan itu serius. Agar keselamatan diterima bagi seluruh umat manusia. Nah, ketika kita dipilih, dipanggil dan diutus Allah, apa respon kita? Mari kita renungkan baik-baik. Nah, pertanyaan terakhir adalah Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apakah kita siap melakukan itu? Mari kita renungkan baik-baik. Biarlah di masa pandemi ini, Tuhan telah memilih, memanggil dan mengutus kita anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Sehingga seluruh dunia boleh menerima keselamatan. Dan biarlah kita sebagai umat Tuhan yang dipilih, dipanggil dan diutus, bisa berkata kepada dunia, diam dan tenanglah, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you next time
And God bless you all. Mari kita tutup doa. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu. Biarlah firman yang hamba sampaikan itu Tuhan boleh sampai bagi setiap orang yang mendengar. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi umat yang Engkau pilih, Kau panggil, dan kami siap untuk diutus. Agar setiap orang boleh menerima keselamatan dan Injil disampaikan. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkaulah jalan dan keselamatan itu. Sehingga dunia Tuhan boleh menerima keselamatan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita mau angkat pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami Tuhan. Waktu saya berikan kepada hambanya. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ya, ibadah sudah selesai. Waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan turun buat kita semua yang berada di sini. Juga berada dimanapun kami berada. Yang menonton hari ini, Engkau Allah memberkati. Engkau Allah memberkati dan melindungi kami. Dan Engkau Allah menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau Allah memberkati pintu keluar masuk rumah kami Tuhan. Rumah tangga kami Tuhan dipelihara, diberkati oleh Engkau. Dikirimkan anggur yang baru, anggur yang manis. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan akhirnya damai sejahtera sukacita. Dan datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara dan saya. Dari siang hari ini sampai Maranatha. Kristus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya jemaat yang terkasih bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu lagi di minggu yang ke depan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah sudah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.